Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini. Bersama saya Rifki Ananta Fahreza. Dalam 5 menit ke depan, saya akan membawa sejumlah berita-berita aktual dan faktual dari kegiatan belajar mengajar, mata kuliah, teknik reportase, dan investigasi berita. Mari kita simak berikut ini. Di sini kita akan belajar mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu sejarah jurnalisme di dunia, lalu sejarah jurnalisme di Indonesia, dan yang terakhir sejarah kebebasan pers di era reformasi. Sejarah jurnalisme di dunia berakar dari peradaban Eropa pada abad ke-16 hingga ke-17 ketika penyebaran informasi masih sangat sederhana berupa selembaran pamflet atau lembaran berita yang diedarkan di kalangan pedagang, bangsawan, dan masyarakat perkotaan. Berita yang dituliskan saat itu biasanya berfokus pada aktivitas perdagangan, laporan peperangan, serta kebijakan politik kerajaan. Perkembangan berikutnya terjadi pada abad ke-18 hingga ke-19 ketika surat kabar mulai menjadi medium utama yang terorganisir, dicetak secara rutin, dan didistribusikan lebih luas. Inggris, Prancis, serta Amerika Serikat menjadi pionir dalam menghadirkan pers modern yang tidak hanya menyampaikan kabar tetapi juga berperan dalam mengkritisi kekuasaan dan membangun opini publik. Masuki abad ke-20, dunia jurnalisme mengalami transformasi besar dengan hadirnya radio dan televisi. Media massa menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi cara berpikir masyarakat, bahkan digunakan sebagai alat propaganda pada masa perang di dunia. Jurnalisme investigasi juga berkembang pesat, menghadirkan laporan mendalam, mampu membongkar kasus besar di ranah politik dan sosial. Pada abad ke-21, internet dan media sosial menghadirkan revolusi baru dalam jurnalisme. Lahirnya jurnalisme digital, media online, hingga citizen journalism menjadikan arus informasi lebih cepat, instan, dan interaktif. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks, disinformasi, serta menurunkan kualitas verifikasi berita. Sementara itu, di Indonesia, perkembangan jurnalisme memiliki corak yang khas karena erat kaitannya dengan perjuangan bangsa. Cikal bakal pers di tanah air dimulai pada masa kolonial Belanda dengan terbitnya Batavia's Novels pada tahun 1744. Meski surat kabar tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan kolonial, kehadirannya menandai awal mula aktivitas jurnalistik di Hindia Belanda. Memasuki akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, muncul pers pribumi yang memberikan warna baru. Salah satunya Medan Prijaji yang didirikan oleh Tirto Adi Surjo pada 1907. Media ini menjadi pelopor pers nasional yang tidak hanya mengabarkan berita, tapi juga mengusung gagasan emansipasi, kebangkitan nasional, dan perlawanan terhadap penjajah pada masa pergerakan nasional hingga menjelang kemerdekaan. Pers memainkan peran penting sebagai alat propaganda dan komunikasi politik untuk membangkitkan semangat rakyat. Banyak tokoh pergerakan yang juga berprofesi sebagai wartawan, sehingga menjadi senjata perjuangan melawan kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka, pers terus berkembang, tetapi menghadapi dinamika yang berbeda pada masa-masa pemerintahan. Pada Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Pemerintah menerapkan sistem sensor dan kontrol yang ketat terhadap media massa, sehingga penerbitan harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang bisa dicabut kapan saja bila media dianggap melawan kebijakan pemerintah. Akibatnya, kritik terhadap rezim sering berujung pada pemberedelan surat kabar, majalah, maupun tabloid. Meski begitu, pers tetap menjadi ruang ekspresi penting bagi sebagian kalangan yang berani bersuara. Situasi berubah drastis setelah reformasi 1998 ketika kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan utama gerakan mahasiswa dan masyarakat. Sejak saat itu, pers Indonesia memasuki era baru yang lebih terbuka dan dinamis. Media cetak tumbuh pesat, sementara teknologi digital melahirkan media online yang menjadikan arus informasi semakin cepat dan tidak terbatas. Perkembangan ini memperkaya keragaman informasi, meski sekaligus menimbulkan tantangan berupa banjir informasi yang sulit dikendalikan kualitasnya. Kebebasan pers di Indonesia secara hukum dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini lahir pasca reformasi dan menjadi tonggak penting bagi demokratisasi media. UU Pers menegaskan bahwa pers bebas dari intervensi, sensor, dan pemberedelan, sehingga media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa takut ditekan oleh pihak manapun. Namun kebebasan ini juga diimbangi dengan kewajiban. Pers dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta tidak merugikan kepentingan publik. Selain itu, undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat berupa hak jawab dan hak koreksi, sehingga publik bisa membela diri jika merasa dirugikan oleh pemberitaan. Untuk mengawal pelaksanaan UU Pers, dibentuklah Dewan Pers yang memiliki peran melindungi kemerdekaan pers, menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan media, serta mendorong peningkatan profesionalisme wartawan di Indonesia. Meski kebebasan pers dijamin, wartawan tetap harus berpegang pada kode etik jurnalistik.
Kode etik ini merupakan pedoman moral dan profesional yang harus dijalankan agar pers tetap dipercaya publik. Beberapa prinsip utama kode etik jurnalistik antara lain menuntut wartawan untuk selalu independen, menyajikan berita secara akurat dan berimbang, serta menghindari informasi yang menyesatkan. Wartawan dalam menerima suap atau menggunakan profesinya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kode etik menekankan pentingnya menghormati privasi, martabat, dan hak asasi manusia, terutama ketika memberitakan isu-isu sensitif yang menyangkut kehidupan pribadi. Wartawan juga memiliki hak tolak, yaitu hak untuk tidak membuka identitas narasumber yang meminta kerahasiaan demi keamanan atau kepentingan tertentu. Dengan regulasi hukum dan pedoman etika yang jelas, jurnalisme di Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar demokrasi yang bebas, namun tetap bertanggung jawab, menjadi kepercayaan publik, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Demikian saja berita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya, Rifki Aranta Fahreza, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.